Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, semoga kita berada dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kita berada. Bersama kembali dalam renungan kita hari ini Senin 9 September 2024 dengan judul Penabur Semawi. Ayatnya di dalam Matius 13 ayat yang ketiga, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Di sebelah timur keadaan pemerintahan tidak menentu dan ada bahaya terjadi kekerasan sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota yang dikelilingi tembok dan para petani setiap hari pergi ke tempat pekerjaannya di luar tembok. Demikianlah Kristus, penabur semawi, pergi untuk menabur, yang meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa sebelum dunia ada. Dia meninggalkan kedudukannya di atas tahta alam semesta. Ia pergi merasakan derita dan pencobaan, keluar seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Demikian pula lah hamba-hambanya harus pergi untuk menabur. Tak kala dipanggil menjadi seorang penabur benih kebenaran, Abraham disuruh, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dalam Kejadian 12 ayat 1. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, dalam Ibrani 11 ayat 8. Demikian pula Rasul Paulus ketika berdoa di bait suci Yerusalem, datang kabar dari Allah, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain, dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Oleh sebab itu, orang yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Ikatan-ikatan lama harus diputuskan, rencana-rencana hidup harus ditinggalkan, harapan-harapan duniawi dilepaskan. Dalam pekerjaan berat dan diiringi air mata, dalam kesunyian dan melalui pengorbanan, benih itu harus ditabur. Penabur itu menabur firman. Kristus datang untuk menabur dunia ini dengan kebenaran. Sejak kejatuhan manusia, setan menabur benih-benih kejahatan. Pertama kali ia dapat menguasai umat manusia dengan suatu dusta, dan ia masih tetap berusaha untuk menumbangkan kerajaan Allah di dunia dan membawa manusia di bawah kekuasaannya. Kristus datang menabur benih kebenaran, seorang penabur dari dunia yang lebih tinggi. Dia yang telah berdiri dalam majelis Allah, yang telah tinggal di tempat yang maha suci, bait suci yang kekal, dapat membawa kepada manusia prinsip-prinsip kebenaran yang murni. Sejak kejatuhan manusia, Kristus telah menjadi oknum yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Melalui Dialah benih yang baka itu, firman Allah yang hidup dan yang kekal, dalam 1 Petrus 1 ayat 23 disampaikan kepada manusia. Dalam janji pertama yang diucapkan kepada leluhur kita yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Kristus menaburkan benih Injil. Tetapi adalah tugasnya secara pribadi bekerja di antara manusia dan terhadap pekerjaan yang didirikannya, khususnya yang dimaksudkan dalam perumpamaan seorang penabur itu. Renungkan lebih dalam. Benih apakah yang dapat saya tabur untuk kerajaan Allah hari ini? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali bersuka cita karena kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita menjadi satu kesempatan yang baru untuk kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, sekaligus dalam menjalankan akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena keselamatan yang ada pada kita adalah merupakan satu sukacita untuk kita juga dapat sampaikan pada orang lain. Inilah daripada maksud renungan kita pada hari ini. Bagaimana Yesus yang sudah hadir untuk menjadi seorang manusia, penabur semawi, meninggalkan tempatnya dan untuk menaburkan benih keselamatan bagi manusia di dalam dunia kita yang sudah jatuh dalam dosa ini. Saudaraku, Yesus kita sudah melakukannya dan Dia sudah meninggalkan bibit-bibit itu. Sekarang Dia berharap melalui panggilannya kepada anak-anak umat-umat Tuhan, maka kita juga menerima tugas dan tanggung jawab itu. Dia inginkan kita untuk menjadi rekan sekerja bagi Allah dalam menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Begitu banyak yang masih belum mendengar akan berita kebenaran Tuhan ke seluruh dunia ini. Dan siapakah di sana? Yaitu saudara dan saya. Bagaimana kita harus datang kepada Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu yang merintangi untuk kita dapat terlibat di dalam pelayanan ini.
ini adalah merupakan tugas yang mulia. Dan tentu ini menjadi satu bentuk pergumulan yang harus penuh dengan penyerahan. Biarlah hidup kita dituntun oleh Tuhan sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita memenuhi panggilan kita untuk menjadi pembawa-pembawa bibit-bibit, penabur-penabur semawi, sehingga bibit itu akan bertumbuh, banyak jiwa yang akan ditolong untuk mengenal Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Bapa, oleh karena hari ini kembali kami memperoleh keselamatan kesehatan dalam hidup kami, menikmati hari yang baru Tuhan percayakan. Ini juga menjadi satu kesempatan yang baru Tuhan, untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam memperbaharui akan hidup kami ya Bapa. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan tantangan dan cobaan di akhir zaman ini. Mencoba untuk merongrong iman kami ya Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan. Supaya ya Bapa, kami akan dituntun untuk jauh daripada kasih Kristus. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya renungan ini menolong kami juga untuk bertumbuh. Selain daripada kami menerima kebenaran Tuhan ya Bapa, tetapi kami akan buktikan bahwa kebenaran itu ada pada kami dengan menghidupkannya. Dan kami rindukan supaya orang lain juga untuk memperoleh dan mendapatkannya. Dan biarlah kami diberikan hikmat akal budi Bapa untuk dapat menyaksikannya. Pakailah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga satu jiwa dapat kami tuntun lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini ya Bapa, biarlah Engkau juga memberkati kehadiran-Mu dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan dalam dunia pendidikan mereka, dalam meraih harapan dan masa depan mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan gunakan semuanya itu Bapa untuk membawa sukacita bagi mereka, dan lebih lagi ya Tuhan, supaya mereka juga terlibat menyokong akan pelayanan ini melalui berkat yang Tuhan karuniakan. Memberkati umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan yang akan memulihkan ya Bapa, dan bahkan begitu banyak umat Tuhan yang berputus asa dalam berbagai penyakit yang diderita, Tuhan akan teguhkan, sehingga melalui itu seperti hamba Tuhan Rasul Paulus, seperti duri di dalam daging, tetapi membuat mereka akan semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Bapa yang baik, memberkati umat-umat Tuhan juga yang berulang tahun pada hari ini. Bertambahkanlah kesehatan, umur yang panjang, dan Tuhan mengisi dengan berkat sukacita yang datangnya daripada-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya begitu banyak yang kami harapkan, tetapi Tuhan tahu yang terbaik menjadi bahagian kami. Biarlah Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Dan doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.